Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Sekeliling Kita. Uh, untuk episode yang kedua kali ini kita akan berbicara atau membahas kejadian-kejadian yang pernah dialami sama teman-teman di sini ya. Mungkin ini kemarin nggak sempat ikut. Nah ini sekarang hadir Sona Al-Ghazali. Mungkin nanti kita akan sedikit bertanya-tanya kepada Sona maupun Firman tentang pengalaman mistis yang pernah dialaminya, dan masih tetap seperti di episode pertama ya. Ini Maulana, masih dengan nama samaran sebenarnya sih. Nah ini Firman, Maulana sama Iman itu yang sempat kita kasih tahu di episode pertama bahwa beliau berdua itu mungkin dikasih kelebihan ya sama Allah, bisa mengetahui atau mengetahui keberadaan makhluk astral gitu ya. Mungkin tidak panjang lebar, kita langsung aja. Siapa dulu ya ini yang mau menjelaskan tentang mistis? Sona, Firman? Atau Sona dulu lah. Gimana, pernah ngalamin kisah Sebenarnya saya mistis? nggak pernah ngalaminnya yang seperti itu, cuman saya pernah lihat gitu ya, nenek dari istri saya gitu kan, dia tiba-tiba masuk kebun gitu ya, terus dia ngobrol gitu ya, tapi saya lihat tuh nggak ada orang gitu ya, ngobrol aja, tapi yang diajak ngobrol itu sebuah pohon gitu ya, pohon kalau nggak salah itu pohon sirsak ya, pohon sirsak. Dia terus aja dia bicara gitu ya, saya perhatikan dari jauh dia ngobrol sama siapa tuh ya, nenek gitu kan. Terus sudah ngobrol, dia bilang sama saya bahwa karena katanya di tempat ini katanya ada penunggunya gitu ya. Dulu ada juragan tanah gitu ya, salah. Tapi dia itu kalau bahasa mistisnya itu ngipri. Oh iya. Ngiprinya itu Ngipri itu ngepet. Iya, ke ular. Oh, Jadi gitu. banyak sekali gitu ya di halaman rumah saya itu suka banyak Itu berkeliaran. kejadiannya di mana tempatnya? Di tempat saya Masih di Bandung? masih di Bandung juga gitu ya. Udah lama itu kejadiannya? Tahun? Waktu kecil atau? Enggak sih. Oh gitu. Masih baru. Nah itu gimana? Emang kalau saya sendiri sih belum pernah lihat ya kayak orang yang ngipri, tapi kalau kayak di film-film suka ada gitu. Nah yang seperti ceritakan sama Sona emang benar kejadian gitu gimana? Emang banyak sih kayak pesugihan kayak gitu kan. Tapi boleh dilihat dulu tempatnya sama saya, mungkin bisa. Masih ingat? Bisa. Minta ciri-cirinya aja tempatnya kayak gimana gitu. Bekas pabrik sih sebenarnya, bekas pabrik, cuman kan sudah gak dipakai lagi gitu, sekarang udah tinggal sisa bangunannya aja gitu. Daerah bentuk detailnya biar bisa Itu kayak apa gitu ya, yang di pabrik tuh yang pemintal kain gitu kan, terus celupan lah, kayak celupan celupan gitu, celupan, terus banyak balong-balong kecil banyak gitu kan, airnya banyak. Saya kalau ini juga suka banyak gitu, ular banyak gitu di sana gitu kan, secara lahir gitu ya banyak juga gitu emang, tapi katanya emang dari dulunya emang kayak gitu. Oh gitu. Berarti kalau ngomong masalah ular sama dengan episode kita yang kemarin ya, kita sempat kemarin ngebahas ular gitu, ada kejadian ular yang tiba-tiba masuk ke rumah gitu kan. Katanya sih konon kalau misalkan orang yang ngirim santet atau apa itu biasanya bentuknya
hewan. Hewan kayak ular gitu. Gitu. Mungkin bisa digambarkan atau bisa apa? Maulana bisa menangkap orang yang diceritakan sama Sona nggak? Misalkan dimediasikan ke Iman. Bisa nggak? Tapi boleh minta waktunya sedikit. Boleh. Silakan dilanjutkan aja obrolannya. Mungkin bisa dilanjut. Nah itu amanat dari nenek ke Sona sendiri itu pas begitu kejadian lihat itu bilang apa gitu? Ya sebenarnya kan di halaman rumah itu kan banyak pohon-pohonnya gitu ya. Pohon ya sirsak, pohon jambu gitu kan, pohon mangga itu banyak gitu. Katanya kalau mau ya apa mangkas itu harus ada izin dulu. Nah saya ini disuruh kalau mau mangkas aja itu harus ada rokok gitu kan, rokok Saya yang gitu. merah gitu ya, Gudang garam iya, gitu ya. gudang garam merah, terus kopi hitam gitu kan biasa ya, harus nyediain itu dulu gitu kalau mangkas sedikit aja. Jangan sombrang. Iya, ya. Mohon maaf dipotong. Ini kondisi pabrik masih beroperasi, soalnya banyak kendaraan keluar masuk. Enggak, Terus udah kalau- enggak jalan lagi sebenarnya. Kalau ada kendaraan baru masuk itu apa? Yang lewat mungkin. Enggak tahu saya. Kurang ini. Kurang Daerah tahu mana? juga. Hah? Daerah. Bandungnya mana? Masih Bandung Bandung Timur lah, Bandung Timur. Majalaya mungkin. Masih Kota Banjaran, Majalaya, Majalaya gitu iya, ya. Majalaya. Kalau tekstil sih tekstil Celupan Majalaya sih 70% kalau Bandung Timur gitu. Dari Majalaya. Nah, dari kejadian itu pernah ada yang kejadian nggak misalkan tiba-tiba ngambil mangga atau apa sakit atau gimana gitu? Enggak, nah gini kan, itu balongnya kan itu udah nggak berfungsi lagi gitu kan. Nah itu tiba-tiba banyak ikan gitu ya. Ikannya itu banyak tapi susah dipancingnya gitu. Balong itu kalau istilah di Indonesia, bahasa Indonesia itu kolam pemancingan ya. Balong itu kalau balong itu bahasa Sunda Kolam lah. kolam pemancingan ikan. Iya, kolam. Empang. Nah bahkan ya kakak istri saya pernah mancing gitu ya, mancing gitu. Nah dia dapat ikan lele itu besar banget gitu ya, besar. Terus dia ambil, malah tapi dia nggak masak sebenarnya. Yang masak dia itu kasih sama adiknya. Tapi pas malam itu di kasur itu serasa ada yang ya Licin gitu. iya geli-geli ya lah, Yang bergerak geli-geli gitu ya, ya, bergerak. kayak ada yang bergerak gitu pas lagi tidur tuh. Terus aja itu kayak gitu. Terus dia akhirnya ke orang yang bisa gitu ya, orang yang pintar. Katanya ada yang ngikutin, yaitu yang dipancing itu asuhannya dia gitu. Itu areanya masih di tempat yang Iya, sama masih itu? tempat itu juga. Gitu. Jadi kalau istilah Sunda jangan salah alana, Iya. malah salengkah-lengkahna gitu nya. Oh gitu. Serem Enggak juga sih. enggak izin dulu. Udah ada reaksi. Kita dengarkan. Gimana? Udah datang, sosoknya udah datang. Oh gitu. Di sebelah mana nih? Sebelah mana posisi? Dia ada di pojok. Oh gitu. Wah, Merinding benar ya. tuh. Merinding ya, merinding. Takut saya nih. Enggak. Tolong sampaikan aja. Bukan maksud untuk mengganggu, tapi pengen nanya iya gitu. Apa yang dibicarakan dan disaksikan oleh saudara-saudara gitu. Ya bisa, tapi beliau minta disediain kopi hitam. Hitam sama Udah kopi aja. kopi aja. Ya. Boleh kita bikin dulu ya. Kopi aja. Paling saya bawa dulu kopinya. Sambil bawa kopi mungkin bisa disambung sama Firman ya Man. Siap.
Ya dulu pas saya waktu kalau gak salah tahun 2017 mengalami hal aneh di rumah, itu di rumah saya, di dalam rumah, malah di kamar. Dalam kamar saya tuh suka adanya kejadian aneh. Awalnya sih yang mengalami itu ibu saya. Dia waktu selesai sholat, malah ini selesai sholat, makanya saya juga agak aneh. Setelah selesai sholat, setelah berdoa, gak tahu kenapa ibu saya mungkin lagi ngelamun ya, sontak dia itu ada yang niup mengembuskan napas yang sangat kencang seperti gini ke telinganya. Ibu saya tuh sangat penakut sih, dia tuh sangat sensitif. Dia sontak langsung pergi dari kamar, dan besoknya pun sampai pindah, dan saya pindah ke kamar bekas ibu saya pun pindah ke kamar yang dulu ditinggali oleh saya. Pas saya tinggal di kamar tersebut, emang sih dari segi hawa juga terasa beda ya. Saya pun pernah mengalami hal yang mungkin dibilang aneh ataupun saya juga menyeramkan. Waktu itu pas jam 12:30 saya terbangun dari tidur karena mau nonton Liga Champion waktu itu. Nunggu film TV sepak bola. Pas saya lagi nonton, terdengar suara seperti yang membangun bangunan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, biasanya kalau yang susah diajak ucap salam gini, roh jahat biasanya yang masuk. Assalamualaikum. Itu jin yang mana itu? Yang barusan di pabrik yang diceritain. Oh, yang saya ceritain. Yang benar. Coba ini Takut ya. Sama siapa ini? Ngomongnya bahasa Sunda. apa? Ngomongnya bahasa Sunda. Jangan tahu katanya ya. Hmm. Yang nyaho. Naon keruan kadieu. Barusan teman saya cerita, katanya benar ini sosok yang ada di sebuah bangunan tua di daerah kota Bandung. Bahasa Sunda mungkin. Pakai bahasa Sunda. Ieu laras sareng anu aya di bangunan anu sok ngobrol sareng nenena itu kekencangan. Lain. Tapi nu hiji deui ditahan urang. Oh, ieu saha jenenganna? Karena siapa? Yang megang di mana? Menyekal di dinya tuh. Ini kode gini. Tanya tuh, iya kan bersangkutan jadi maju. Ieu teh saha? Lepangkeun itu. Oh, syaratnya sana harus pakai kopi hitam dulu. Awas. Ya, punten. Ini saya harus panggil siapa ini? Orang kudu nyebut naon ya? Mbah naon? Naon atuh?
Ya saya harus panggilnya apa? Orang kudu nyebut naon? Hah? Aki, mbah naon? Nyai, berarti dia perempuan. Ya. Panas. Panas. Panas panas. Gak panas nih. Ini padahal kopinya panas ya. Panas nih. Ada yang mau ditanyain? Punten saya ganggu. Yang endog. Tuh, Yang endog. pengen endog katanya. Telur. Oke. Tunggu gitu. Ya ntar nanti dikasih ya kayak dibere sekedeng deuinya kayak meuli heula. Ya, abdi mah hoyong terang hungkul gitu. Nya eta ini abdi teh eta teh laras gitu. Nya soalna di dinya teh aya kerajaan Orai cenah laras teu. Mana rek ka ditu? Datang ka ditu rek menta ka urang. Itu, ieu mah hoyong terang hungkul gitu. Bisi mana hayang benghar. Hayang usaha maju. Hayang benghar. Hayang boga naon segala kacumponan. Datang ke urang. Jadi dia mengajak kalau yang ingin kaya dengan cepat yang bisa maju datangi dia katanya gitu. Ya jadi benar ya. Jadi apa yang saya tadi ceritakan itu benar bahwa di Kerugian itu ada. iya, pesugihan di halaman rumah saya itu ternyata benar. Itu ada kerajaan ular gitu. Itu ageng teh eta kerajaan teh. Ageng teh. Mana mah bisa ngukur gedena. Oh, kita nggak bisa ukur gitu. Berarti Gede ya, itu sangat besar. besar sekali gitu. Nah, itu ada kecil. Ini yang sangat mengganggu. Ya, Sangat mengganggu. tenan naon bari di dinya mah. Da pasti heula keneh nyai di dinya mah jeung abi mah. Entong ngaganggu hungkul nya. Nya, entong ngaganggu hungkul masing-masing we nya. Naon deui? Kasihan teman saya, kasihan sih mah. Jadi udah ada. Udah kasihan. Mah, Ya kasihan. Udah kasihan. Kasihan. udah Udah, tuh. udah aja ya. Kasihan teman saya ya. Tos we. Atas wayanya karunya ieu rancangan abi. Rek, Oh, naon atuh yang Gak mau, deui? gak mau pergi dia. Sahabat undang ka dieu. tuh ieu mah Ayam naros hungkul, dia hungkul. mau yang perang. Kurang geus dijawab kan urang eta. Juga mau pergi sebelum dikasih telur. Mana yang baru? kalau Kasihan lamun mending geus jangan. dibere endogna rek indit moal. Suka kololo, suka apa namanya? Suka keteterusan, suka pengen ini, pengen itu. Tapi ieu nu terakhirnya tong loba pamenta deui nya. Nah. Karunya ieu. Ini nih. Banyak pokoknya. Mau diapain itu tuh? Dimakan.
Ini telur mentah itu ya, telur mentah. Di ini Udah tisu. Man, Osman. Coba kamera lihat ini telur. Iya. Kenapa kamu pakai makan telur segala tuh? tepuk juga. Hebat. Gimana kelihatan? Kelihatannya gimana tuh? Ya, ini aja ini. Kelihatannya gimana? Entah ini. Kamu sih makan telur tuh, telur mentah lagi. Bukannya kamu paling anti. Setengah matang juga kamu suka mentah. Ini kok nggak? Duh, udah biarin aja. Nanti beresin. Jadi saya lihat juga bekas kamu. Jadi coba kelihatan gimana? Kelihatan sosoknya gimana sih? Emang setengah Bisa. ular atau gimana? Ke atas manusia, kalau ke bawah itu ular dia. Tapi dia pakai mahkota. Mungkin itu yang kau bisa disebut ya ratunya. Sama ya gitu, misalkan cuma ngasih tahu lebih baik kita dapat uang sedikit tapi halal daripada banyak tapi kita salah jalan, ngambil secara instan. Jadi diperbudak sama Iya. dia ya. Masih misalkan ya saya ke situ pasti dia ngabulin semua yang saya minta, tapi nanti timbal baliknya apa kan bisa auzubillah min dzalik, bisa kan sampai nyawa yang dimintanya. Jadi jawabannya. janganlah kita cukup minta, memohon, berdoa sama yang maha kuasa aja, jangan sama yang lain, kan itu tetap sama aja ciptaannya. Jangan sampai karena kesulitan masalah ekonomi atau apa kita larinya bukan kepada Allah tapi kepada dia, minta. Jadi jangan sampai kayak gitu buat semuanya. Jadi ini sebagai contoh aja pembelajaran buat para penonton yang semuanya ya. Jadi meminta dengan cara yang instan tanpa berusaha itu, dan dengan menghalalkan segala cara termasuk cara yang diharamkan juga tidak diperbolehkan dalam agama, itu bisa menjadi murtad bahkan ya. Dan kalaupun mendapatkan sesuatu hasil tanpa proses itu emang kurang nikmat ya jika dirasakan. Dan buat apa kita meminta sama makhluk juga, yang kalau bisa mah ya kita minta sama yang mempunyai semua makhluk, sama Allah Subhanahu wa taala aja, bukan sama yang lain. Dan pasti ada timbal baliknya juga. Kalau kita udah tiada pasti kadang-kadang dia tuh mengarah kepada keturunan kita gitu ya. Keluarga kita. Mau nggak mau itu pasti, soalnya udah keikat janji. Lalu kalau orang sehat kan kita itu berusaha untuk mempunyai segala hal itu kan buat keluarga ya, bukan buat untuk kehilangan keluarga gitu. Tapi sekarang cobalah untuk suruh pergi lagi, kita masih ada di sini. Tadi langsung makan, Dia udah nggak ada. langsung dia. Soalnya pas waktu sama Bang Muhammad dipanggil, oke dia mau datang, tapi syaratnya itu katanya. Jadi pas langsung tadi dilihat sama batin langsung kontak batin kayaknya. Itu man beda nggak meleleh tadi kopi. Ya itu lihat. Itu apa?
Kira Enggak itu sih, tapi masih cuma bekasnya aja nih agak di situ kayak pahit. oh itu masih panas loh asli tuh. Tapi ada yang bikin. Ini enggak kalau misalkan sosok halus itu ya kan suka minta kayak kopi gitu, itu teh emang harus dikasih air panas atau enggak asal yang penting misalkan asal kopi aja gitu. Panas sih. Mesti panas sih kebanyakan yang minta. Malahan kalau pernah ada yang teman saya bikin kopi tapi pakai air dingin malah dipisahin gelasnya. Sama benar. Misalkan kita buat ya sekedar mungkin kita sharing aja semuanya. Misalkan kita gimana itu nggak mesti harus pakai kopi atau rokok. Mungkin itu misalkan dulu itu kan misalkan karhun kita dulu emang kesukaannya, jadi jangan disalahpahamkan. Apalagi misalkan ada yang asumsi ikan, oh itu harus pakai gigi, nah itu nggak boleh, dalam Al-Qurannya juga nggak boleh. Ya udah mungkin atau mau ada yang ditambahin? Udah dulu saya takut kayak gitu lagi aslinya. Ya Saya takut kayak gitu lagi, udah dulu ceritanya. Mungkin kita bisa lanjut di next video ya, episode selanjutnya. Oke, kasih tahu aja ini teman-teman kalau misalkan komentar nih, kita kan posisi ini kebetulan di Kota Wangi ya. Kalau misalkan ada pengen tempat yang kita datang ini, mungkin bisa kita ke sana lah gitu. Kita selami ke kuncen yang ada di sana ngobrol gitu. Ya, Bisa ditulis di kolom komentar ya. Terus ini yang kita suguhkan ini real. Cuman mohon maaf kalau hasil tangkapan kameranya agak kurang ini soalnya kita masih amatir ya. Lanjut tutup sama Firman. ya mungkin sekian, dan kita semoga dalam episode kali ini kita dapat mengambil hikmah bahwa kita itu harus selalu mengharap dan bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pada yang lain, karena itu bisa membuat kita musyrik dan juga menjauhkan, bahkan bisa dijauhi oleh semua makhluk-makhluknya termasuk manusia, dan sangat tidak diuntungkan buat para kalian yang meminta bantuan kepada makhluk lain hanya untuk mendapatkan materi semata. Ya mungkin itu bukan sekian. Oh iya, ini satu lagi. Kalau misalkan teman-teman ada yang pengen jadi bintang tamu ya. Terus lokasinya nggak jauh dari kita, bisa ini. Nanti misalkan DM ke bisa di kolom komentar gitu. Nanti kita berbagi di sini, ngobrol-ngobrol, terus mungkin kita bisa kayak tadi lagi kita datangi lagi mungkin gitu ya si sosok makhluk halusnya, boleh lah, atau misalkan teman-teman ada yang punya gangguan kayak ya mistis itu bisa ngobrol sharing sini, mudah-mudahan kita bisa bantu semua di sini ya. Nah, mungkin udah itu aja. Ya mungkin sekian. Jadi jika kalian punya saran, referensi, atau kalian mau ikut andil dalam pembuatan video ini, kalian punya pengalaman misteri, bisa hubungi kontak Instagram yang ada di kolom deskripsi. Kalau jaraknya tidak jauh dari daerah kami, kita akan kunjungi kalian ke sana dan coba kita akan berkomunikasi sama mereka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.